Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Dendam Arwah Agatha. Cerita kali ini memasuki part yang ke-8 ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu. Jadi kalian bisa mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya yang ditulis oleh Mbak Naila Nur Fajriya ini, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Ada apa, Nduk? Tiba-tiba Nenek Zahra datang menghampiri cucunya yang masih terisak tangis di pojok kamarnya. Zahra langsung memeluk neneknya. Sepintas kejadian yang menimpa Agatha masih terlintas di ingatannya. Bocah perempuan itu masih belum menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh neneknya. Dirinya kini malah berlari keluar rumah. Neneknya tidak paham apa yang ada di pikiran cucunya itu. Ya Gusti, lindungilah selalu cucuku dimanapun dirinya berada. Pintanya kepada Zat yang memberi kehidupan. Zahra berlari menuju jembatan yang kisaran jaraknya sekitar 200 meteran dari rumahnya. Dipandanginya genangan air yang mengalir di sungai itu. Suara gemericiknya sekejap membuat hati Zahra kembali tenang. Matanya terpejam sejenak, penglihatan batinnya berfungsi kembali. Dirinya melihat beberapa preman yang tengah menyeret seorang gadis cantik. Gadis itu sangatlah cantik, namun Zahra tidak bisa melihat dengan jelas siapakah gerangan di balik wajah gadis yang berbalutkan dress putih selutut tersebut. Matanya kembali terbelalak sesaat batinnya menunjukkan sebuah pemandangan yang sungguh membuat siapa saja yang melihatnya hatinya serasa bak disayat-sayat oleh sembilu. 1000 jarum seperti menusuk ulu hati Zahra. Di saat dirinya ini mengamati beberapa pemuda yang sedang memperkosa gadis itu secara bergilir, yang kemudian tubuhnya dibantai beramai-ramai menggunakan balok kayu dan senjata tajam. Darah yang mengucur deras dari tubuh gadis itu seakan membuat Zahra ini syok. Tangisnya kembali menggugu. Berselang sekitar setengah jam, mereka para pemuda itu keluar dengan menenteng sebuah karung goni besar. Beberapa temannya juga ikut membantu untuk memikulnya. Zahra akhirnya tersadar, itulah gadis yang dipantainya tadi. Tidak kuat dengan beban yang ada di dalam karung itu, dengan tiba-tiba saja mereka tidak sengaja menjatuhkannya. Sepotong tangan keluar dari karung itu. Mereka lalu melirik kanan dan kirinya untuk memastikan situasi dalam keadaan aman. Zahra yang melihat itu semuanya pun kaget. Dirinya hampir terpeleset dan terjatuh. Tinggal 1 meter saja, jika bocah itu tidak bisa mengendalikan keseimbangan tubuhnya, maka akibatnya akan fatal. Genangan air sungai yang deras akan siap kapan saja untuk menghanyutkan dirinya. Buru-buru preman itu memasukkan seonggok tangan penuh dengan darah itu ke dalam karung. Kemudian mereka semua berdiri tepat di samping Zahra. Membayangkannya benar-benar sangat mengerikan ya teman-teman. Lanjut. Para pemuda itu pun tidak akan bisa melihat Zahra, karena mata batin Zahra memperlihatkan kejadian yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Tidak disangka, mereka sungguh tidak punya hati. Setelah memperkosa bahkan membunuh, mereka juga sudah memutilasi tubuh gadis tidak berdosa itu. Zahra masih terpaku di tempat, melihat beberapa pemuda yang kala itu sedang berbisik sesuatu. Dirinya tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka, karena suaranya terlalu pelan. Tanpa pikir panjang, dengan apa yang dilakukannya itu, mereka segera melemparkan karung berisi mayat itu ke dasar sungai. "Jangan!" Suara teriakan pilu itu ia keluar dari mulut Zahra. Preman itu bersikap santai setelah merencanakan aksi bejatnya tersebut. Seakan mereka semua ya tidak takut oleh konsekuensi yang akan diterimanya kelak. Mungkin mereka adalah penjahat kelas kakap yang jejaknya lumayan sulit untuk dilacak, atau
Mungkin bisa disebut juga sebagai pembunuh berdarah dingin. Mereka kemudian berlalu, meninggalkan Zahra yang masih memandangi karung yang sudah hanyut terbawa arus. Tidak mungkin juga dirinya mengikuti kemana aliran air itu akan membawa jasad tersebut. Dengan terseduh, Zahra berjalan melangkah menuju jalanan ramai yang ada di depan sana. Sebuah gambaran mengejutkan kembali terjadi lagi. Sebuah mobil sedan hitam berhenti. Nampak dua orang misterius berjaket hitam dan memakai masker turun dari mobil itu. Kemudian, menghampiri satu taksi yang berhenti di depan warung makan yang sudah tutup. Mereka seperti memberikan amplop berwarna coklat kepada pengemudi taksi itu. Pengemudi itu terlihat gugup saat membuka isi dari amplop tersebut. Wajahnya terlihat takut dan panik, dan ternyata isinya adalah kepokan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Awas kau, kalau sampai kau membocorkan ini kepada orang lain, akan kupastikan aku akan membuat keluargamu menderita. Satu di antara dua orang itu seperti tengah mengancam sopir taksi tersebut. Entah persekongkolan tentang apa yang dibicarakan tiga orang itu. Zahra agak kurang paham, karena itu semua bukan merupakan ranahnya. Begitupun mayat yang dimutilasi tadi. Namun semua hal itu seakan membuatnya semakin penasaran. Mengapa penglihatannya menunjukkan suatu kejadian yang telah berlalu? Apakah ini suatu pertanda bahwa ia harus mengungkap sebuah misteri yang belum terpecahkan? Dua orang misterius itu telah lenyap dari pandangannya, begitupun sopir taksi tadi. Dirinya kini berjalan lagi tanpa arah, juga tanpa tujuan yang pasti. Bocah itu seperti linglung, mengaitkan peristiwa satu ke peristiwa yang lainnya. Ataukah mungkin semua itu masih ada hubungannya dengan mayat gadis itu? Dirinya pun masih belum tahu. Tidak terasa, lebih dari 1 jam dirinya ini menyusuri sepanjang jalanan tanpa tujuan. Hingga akhirnya, seseorang ini menepuk pundaknya dari belakang. Zahra menoleh, senyum simpul terlukis di bibirnya. Ia lalu memeluk seseorang yang tengah berdiri di depannya itu. Loh, ada apa Zahra? Tangisnya mulai pecah saat dirinya ini dipertemukan kembali oleh Stephen. Sekejap Zahra bisa melupakan kejadian-kejadian yang dilihatnya tadi. Namun, masalah baru kembali menghantuinya. Ya, ini soal Agatha yang dihidupkan kembali untuk hal yang tidak wajar. Dirinya bingung, harus memberitahu Stephen ataukah memendam rahasia kematian kakak cantiknya itu untuk selama-lamanya. Tapi, Zahra ini sangat mengkhawatirkan hal buruk yang terjadi selanjutnya jika dirinya masih berdiam diri dan menyembunyikan rahasia besar itu kepada Stephen. Sedangkan Stephen sendiri juga masih belum mengetahui bahwa Agatha yang sekarang ini bukanlah Agatha yang dulu pernah mencintainya. Ada kekuatan yang jahat yang saat ini telah mengunci roh Agatha yang menjadikannya sebagai budak. Zahra, kok Zahra bisa sampai di sini? Pertanyaan Stephen kembali membuyarkan semua lamunannya. Stephen menghapus sebuah bulir peluh yang menetes dari kedua kelopak mata bocah perempuan itu. Ia lalu menggendongnya menuju mobilnya, kemudian membawanya pergi ke sebuah tempat di mana nantinya dirinya itu bisa menemukan keberadaan Agatha lewat Zahra. Pemikiran keduanya sungguh bertolak belakang. Di satu sisi Zahra yang bingung akan mengatakan satu hal mengenai rahasia di balik kematian Agatha kepada Stephen. Dan di sisi lainnya, Stephen yang berusaha mengorek sesuatu tentang hilangnya Agatha secara tiba-tiba. Stephen kemudian menghentikan mobilnya di sebuah kafe langganannya. Kafe yang menjadi penyebab pertemuan pertamanya dengan Zahra, si anak yang mempunyai kemampuan khusus itu. Dirinya memesan beberapa makanan dan minuman kesukaan Zahra. Sengaja memang, semua itu dilakukannya untuk mengembalikan satu senyuman yang telah hilang dari bibir manis anak perempuan itu. Setelah makanan datang, Zahra hanya duduk termenung, matanya menatap ke langit-langit kafe. Terkadang anak itu memainkan jemarinya dan sesekali menggigit ujung kuku telunjuknya. Pesanan
yang tersaji di depannya pun tidak tersentuh oleh tangannya. Hingga Stephen pun merasa heran melihat sikap aneh Zahra saat ini. Tidak biasanya dia seperti ini. Batinnya bercakap kecil. Ia menopang dagunya, sembari matanya terus menatap bocah perempuan di depannya itu yang terlihat bimbang. Sepertinya memang ada sesuatu yang Zahra pendam, sehingga membuat hatinya merasa tidak nyaman juga risau. Stephen ini mengambil gawainya. Kemudian ide iseng itu tiba-tiba saja muncul di otaknya. Ia memotret wajah Zahra yang terlihat sendu. Setelahnya, ia tunjukkan gambar itu terhadap gadis kecil itu, berharap sepintas senyuman terlukis di bibirnya, walaupun hanya sekejap. Apa sih om? Zahra lagi gak pengen bercanda nih. Anak itu langsung menampik tangan Stephen saat dirinya berusaha untuk menunjukkan wajahnya yang dipotretnya tadi itu. Kali ini wajah Zahra terlihat serius, seperti orang yang sedang tertekan oleh sesuatu hal. Maaf om, Zahra bukannya gak sopan, tapi ucapannya terputus. Di hati Zahra masih ada keraguan untuk menceritakan semua rahasia itu kepada Stephen. Lebih tepatnya, Zahra memikirkan tentang perasaan Stephen setelah mengetahui hal yang sebenarnya tentang Agatha. Tapi apa sayang? Katakan saja, jangan takut. Stephen berusaha untuk menenangkannya. Ini soal kakak cantik om. Dia memainkan jemarinya lagi, tidak berani menatap mata Stephen. Kakak cantikmu itu siapa? Om masih gak ngerti dengan perkataanmu Zahra? Stephen memegangi kepalanya. Nada bicaranya juga agak sedikit tinggi terhadap bocah itu. Lagi-lagi, dirinya ini dibuat bingung oleh ucapannya. Pembahasan ini malah menjurus ke kakak cantiknya, padahal ini tidak terlalu penting. Tapi hal inilah yang sedari tadi membuat anak kecil itu gelisah. Sedangkan Stephen ini sendiri menganggap bahwa kakak cantiknya itu adalah hantu yang mengganggunya di saat dirinya kala itu pernah menginap di rumahnya. Sepenting itukah Zahra merisaukan tentang kakak cantiknya itu, sampai-sampai makanan di depannya pun dibiarkan tanpa ia sentuh. Setahu Stephen, Zahra dulu begitu senang jika mendapatkan makanan enak ataupun coklat darinya. Namun kali ini sungguh sangatlah berbeda. Hanya karena hantu, dirinya itu menjadi tidak selera dalam hal bicara ataupun lainnya. Stephen menarik nafas dalam-dalam setelah dirinya sadar bahwa bicaranya agak sedikit keras kepada Zahra. Ia kemudian meneguk segelas jus jeruk yang sudah tersaji di depannya. Setelahnya, memotongkan stik yang ada di piring Zahra menjadi beberapa bagian. Kita sambil makan ya. Tangannya mengelus rambut Zahra. Zahra mengangguk. Perlahan dirinya ini mulai menyantap makanan yang ada di depannya. Nah gitu, itu namanya anak pintar, ujarnya kepada Zahra. Stephen ini mengimbangi dirinya juga ikut menyantap sajian itu bersama Zahra. Dua manusia yang seperti kakak beradik itu memiliki setiap potongan stik yang dikunyahnya tanpa bicara ataupun sekedar bersenda gurau, tidak seperti waktu itu yang bebas tanpa ada batasan. Biar salah satu pelanggan kafe lainnya tidak sengaja memecahkan piring makanan yang ada di depan mejanya. Nampak seorang ibu tengah merintih kesakitan memegangi perutnya yang membesar. Sepertinya wanita itu memang sedang hamil, dan melihat dari ekspresinya, sepertinya dia hendak melahirkan hari ini juga. Mas, sakit mas. Dia mengeluh dan mencengkeram erat lengan suaminya. Aduh dek, sudah waktunya ya. Duh, bagaimana ini? Nampak suaminya itu mulai kebingungan. Mas, lihatlah mas. Istrinya menunjuk tepat pada pangkal pahanya. Terlihat sebuah cairan bening berwarna kekuningan disertai lendir sudah berceceran di lantai kafe itu. Kini semua mata menatap pada pasangan suami istri itu. Stephen pun langsung berlari dan ambil tindakan. Cepat pak, masukkan istrinya ke mobil saya. Sepertinya istri bapak akan melahirkan.
biar saya bantu untuk membawanya ke rumah sakit tempat saya bekerja. Kebetulan saya adalah seorang dokter. Stephen kemudian membantu bapak itu untuk membopong tubuh istrinya ke mobilnya. Zarah, ayo, kamu juga ikut, pintanya pada anak itu. Mbak, nanti saya kembali lagi ya, hitung saja dulu beserta bilnya bapak ini, serunya pada pegawai kafe. Mereka pun mengangguk. Sarah membantu membukakan pintu belakang. Setelah itu dirinya pun duduk di samping Stephen. Sabar ya bu, tahan dulu sebentar, rumah sakitnya deket kok, tutur Stephen. Sambil mengemudi, dirinya ini tetap menenangkan pasangan suami istri itu. Aduh dok, sakit dok, rasanya dok. Saya sudah tidak kuat lagi dok, keluhnya sambil mengambil nafas dalam-dalam. Pekiknya lagi. Suaminya berusaha menggenggam erat tangan istrinya. Setelah hampir menunggu kurang dari 20 menitan, akhirnya mobil Stephen mendarat juga di depan rumah sakit. Buru-buru dirinya bergegas untuk turun dan mengambil beberapa suster untuk mempersiapkan hospital bed. Marissa dan juga Ingrid bergerak cepat, membantu membaringkan tubuh ibu itu dan dibantu oleh suaminya. Darah beserta lendir terus-menerus keluar, perlahan membasahi hospital bed yang ditiduri olehnya. Kedua suster itu segera membawa ibu itu ke ruang persalinan. Tidak sengaja, seorang ibu keluar dari ruangan dengan menuntun tangan gadis cantik itu. Nampaknya keadaan Clara sudah membaik. Dirinya memutuskan untuk pulang dan memilih rawat jalan di rumah saja. Tante Eva melihat Stephen dan beberapa suster dengan membawa seorang pasien yang akan melahirkan hari ini juga. Bibirnya menyeringai. Tidak disangkanya, tanpa berusaha keras untuk mencari tumbal, kini di hadapannya sudah tersedia mangsa yang siap untuk dikorbankan. Mah, ada apa? Clara tertegun dengan heran melihat sikap aneh mamanya. Tidak apa-apa sayang, kamu pulang sendiri gak apa-apa kan? Biar supir kita, Pak Joni itu, yang mengantarkanmu sampai ke rumah ya, sambil mengelus rambut putrinya. Tapi Mama mau kemana? Tanyanya penasaran. Mama sedang ada urusan sebentar dengan Stephen. Sudah, sana masuk mobil. Ini semua demi masa depan kamu juga loh, kelit Tante Eva. Dirinya mendorong tubuh anaknya masuk ke mobil. Tante Eva pun tergesa-gesa untuk berlalu pergi, meninggalkan putrinya yang nampak kebingungan dengan perilakunya. Clara mengambil gawainya. Dirinya hendak menghubungi Stephen terlebih dahulu tentang kepulangannya hari ini. Karena tadi, di saat dirinya tidak sengaja berpapasan dengannya, Clara mendapati bahwa lelaki yang dicintainya itu sedang repot menangani pasiennya. Maka dari itu, Stephen tidak begitu memperhatikannya. Hingga akhirnya, Clara pun mencoba mengerti dengan situasi yang terjadi. Ponselnya berdering, dirinya melihat satu panggilan di layar handphone miliknya. Iya, Ra, ada apa? Ucapnya di telepon. Steph, maaf jika mengganggu tugasmu. Aku memutuskan untuk pulang hari ini, celetuknya pada Stephen. Iya, Ra. Harusnya aku yang meminta maaf padamu karena aku jarang ada waktu untukmu, selanya di telepon. Aku tahu itu. Pasti kau sedang sibuk kan dengan pasienmu? Bulir air matanya mulai menetes. Dirinya seakan paham bahwa perasaannya itu hanya bertepuk sebelah tangan. Tidak ada orang lain yang lebih mengerti aku selain dirimu. Baiklah, kamu di mana sekarang? Tanya Stephen padanya. Sedang di jalan menuju ke rumah, sahutnya dengan singkat. Oke, malam nanti aku ke sana ya. Sampai bertemu kembali ya, Ra. Bye. Stephen pun menutup teleponnya. Clara mengatur nafasnya, dirinya seakan tenggelam oleh tutur lemah lembut Stephen. Namun, apalah artinya semua itu jika Stephen sendiri tidak mempunyai rasa apa-apa padanya? Tante Eva menyamar menjadi salah seorang suster dari mereka. Dirinya kini menuju ruang persalinan ibu tadi. Sebelumnya, dirinya ini telah menghubungi beberapa anak buahnya.
untuk membantunya membawa wanita yang akan melahirkan itu kabur dari rumah sakit tersebut. Dan kini, beberapa anak buahnya sudah menunggunya di luar jendela ruangan itu. Stephen hanya bisa menunggu persalinan bayi itu dengan selamat di luar ruangan persalinan. Karena di dalam sana dirinya ini ternyata sudah memasrahkan semua tanggung jawabnya kepada Dr. Michelle, salah satu dokter ahli kandungan yang dibantu oleh Suster Marisa dan juga Suster Inggit. Sedangkan suami dari ibu itu tengah mengisi data pasien terlebih dahulu di bagian administrasi. Seorang suster datang dengan menggunakan masker, nampak dirinya sedang membawa troli berisikan beberapa obat-obatan dan juga suntikan yang akan diberikan kepada ibu tersebut. Stephen sedikit curiga dengan gelagatnya. Bukankah di dalam sudah ada beberapa suster yang membantu Dr. Michelle untuk memulai persalinan bayinya? Pikiran aneh pun lantas ditepisnya. Siapa tahu saja kan, Dr. Michelle ini memang menyuruhnya untuk membawa obat-obatan itu ke dalam. Suster itu langsung menutup pintu tersebut dan menguncinya. Dirinya mulai mendekat ke arah ibu yang tengah merintih kesakitan, menunggu pembukaan berlangsung. Dengan sigap, suster itu menancapkan 3 suntikan yang telah diisi obat bius di leher Michelle dan kedua suster tersebut. Alhasil, mereka ini mulai terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. "Dok, bangun dok, sus, bangun." Ibu itu terkejut ketika melihat dokter dan suster yang menanganinya tiba-tiba ambruk ke lantai. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Ibu itu nampak ketakutan ketika suster itu mendekatkan dirinya padanya. Di tangannya juga terdapat 1 suntikan lagi yang akan ia berikan kepada ibu tersebut. Buru-buru suster itu menancapkan suntikan itu ke lengannya, sembari tangannya ini membungkam mulut ibu itu agar dirinya tidak bisa berteriak untuk meminta bantuan kepada siapapun, atau nantinya usahanya itu akan gagal dan sia-sia. Setelah berhasil melakukan siasatnya, suster itu memanggil anak buahnya untuk membopong tubuh si ibu itu dan segera membawanya pergi secepatnya dari rumah sakit tersebut, sebelum aksinya itu digagalkan oleh pihak yang mencurigainya. "Ayo cepat, keburu ada yang lihat nanti," sentaknya kepada anak buahnya. Untungnya saja, 2 anak buahnya itu juga memakai pakaian medis yang sama sepertinya. Mereka juga telah menyiapkan sebuah kursi roda untuk membawa ibu tersebut hingga ke gerbang depan. Dengan ini, pihak rumah sakit tidak akan ada yang curiga oleh aksi penculikan yang sudah direncanakannya. Mereka segera memasukkan ibu itu ke dalam mobil jeepnya dan membawanya pergi dari sana. Tante Eva tersenyum puas setelah berhasil mendapatkan tumbal pertamanya. Tante Eva membawa ibu itu ke gudang belakang rumahnya supaya anaknya tidak curiga dengan apa yang tengah dilakukannya. Dirinya membaringkan tubuh ibu itu di sebuah ranjang yang terbuat dari bambu. Ia lalu keluar sebentar kemudian menyuruh anak buahnya untuk memanggil seseorang. Ibu itu masih belum sadarkan diri akibat obat bius yang diberikan oleh Eva padanya. Mungkin dosisnya itu memang sengaja ia tambahkan agar dirinya bisa mengeluarkan bayi di dalam perutnya itu tanpa sepengetahuannya. Brum, brum. Bunyi deru motor terdengar di depan gudang itu. Rupanya anak buahnya itu sudah kembali dengan membawa seorang wanita tua yang berpakaian layaknya wanita kuno zaman dulu. Dialah adalah Mak Lastri. Dirinya merupakan dukun beranak sekaligus dukun aborsi di tempat itu. Mak Lastri sudah membuka praktek ilegal itu sebelum Clara, putrinya, terlahir di dunia. Bahkan Tante Eva dulu juga sempat berpikir untuk menggugurkan janinnya di tempat Mak Lastri. Namun untungnya janin Clara itu kuat. Sudah diberikan jamu tradisional penggugur kandungan dikeluarkan secara paksa. Bahkan Tante Eva disuruh memakan makanan terlarang supaya bayi yang di perutnya itu mati. Tapi tetap saja jantung Clara masih berdenyut di rahimnya. Bahkan
kian lama perutnya itu semakin membesar saja. Dan akhirnya, mau tidak mau, dia harus menerima kenyataan bahwa dirinya sudah ditakdirkan untuk merawat amanah yang sudah dititipkan oleh Yang Maha Kuasa. Sedikit cerita kelam mengenai masa lalu Tante Eva sebelum dirinya bertemu dengan suaminya yang sekarang. Sempat dulu ia bekerja sebagai wanita penghibur di klub malam. Semua dilakukannya karena terpaksa, yaitu untuk menyambung hidupnya. Awalnya, niatnya bekerja di sana memang karena keterpaksaan, namun kian lama, dilihat dari penghasilan yang didapatkannya per jam, dirinya itu mulai menikmati pekerjaan haramnya itu. Uang telah merubah segalanya, bahkan pikiran dan juga hatinya. Tidak bisa dipungkiri, walau itu adalah uang haram, namun semua yang diinginkannya itu bisa terwujud dalam kedipan mata saja. Berulang-ulang kali pula dirinya ini menggugurkan benih janin yang tumbuh dalam rahimnya. Namun, hanya Clara lah yang sanggup bertahan, walau bayinya juga ikut meneguk ramuan penggugur yang diminum oleh ibunya sendiri. Makanya, mamanya Clara ini tidak merasa heran bahwa anak sematawayangnya itu sering sakit-sakitan. Dirinya pun tidak tahu siapakah ayah biologis Clara yang sebenarnya. Karena saat dirinya dinikahi oleh pemuda asal Kanada itu, dirinya telah mengandung Clara dan kehamilannya diketahui sudah memasuki bulan ketiga. Setelah suaminya meninggal, harta benda peninggalannya itu sudah ludes terjual untuk pengobatan suaminya, kecuali rumah yang diwariskan untuk Clara di Kanada. Jadi apa yang dinikmatinya sekarang bersama putrinya merupakan jerihnya dari melakukan pesugihan itu. Dirinya pernah membuka usaha rumah makan dengan penglaris tali pocong. Namun, usahanya itu bangkrut karena seluruh pelanggannya telah mengetahui bahwa dirinya itu membuka usaha kuliner dengan praktek pesugihan. Kejadian itu terjadi saat karyawannya tidak sengaja melayani seorang pelanggan resto yang tengah membeli sup spesial yang menjadi menu andalan tempatnya tersebut. Namun saat dirinya ini menciduk seonggok daging, nampak tali pocong itu juga ikut terciduk dan tercampur di dalam bungkusan. Sebelumnya, pelanggan itu belum mengetahui bahwa tali pocong itu telah bercampur dalam makanannya. Namun saat sup itu dibawa pulang dan dibukanya untuk dimakan, seluruh keluarganya kaget karena dalam mangkuk yang berisikan sup itu terdapat seutas tali kumuh. Setelah suaminya memastikan, ya memang benar bahwa itu adalah tali dari kain kafan pocong. Sontak saja, mereka ini semuanya datang ke resto tersebut untuk menggerebek pemiliknya, sekaligus memberikan kabar tidak terduga kepada para pelanggan lainnya agar tidak memakan atau membeli makanan di resto tersebut. Maka dari itu, dirinya dulu memutuskan untuk membawa Clara kembali ke Kanada dan membesarkannya di sana dengan tabungan yang cukup besar yang dihasilkannya dari praktek pesugihannya itu. Untung saja keluarga Stephen tidak mengetahui tentang rumor pesugihan yang telah tersebar itu, karena keluarganya sudah menempati rumah yang baru beberapa minggu yang lalu dibelinya. Setelah aksinya itu diketahui masyarakat, buru-buru Tante Eva segera berpamitan untuk membawa Clara kembali ke Kanada. Dirinya menggunakan alasan karena wasiat suaminya. Padahal tujuan dibalik semua itu hanyalah untuk menghindari amukan warga, dan kembalinya ke Indonesia pun juga penuh akan siasat tanda tanya. "Buruan mak, sebelum wanita ini bangun," suruhnya kepada Mak Lastri. "Sik Tondok, sabar, sebentar toh." Mak Lastri berusaha untuk menekan perut wanita itu dengan seluruh tenaga yang dimilikinya, dibantu oleh Eva dan juga 2 anak buahnya. Tinggal sedikit lagi bayi itu akan keluar dari perutnya. Nampak terlihat sangat jelas rambut kepala bayi itu. Mak Lastri bergegas untuk lebih menekan perutnya kembali. "Oe, oe." Akhirnya terdengar juga suara tangisan bayi tersebut. Mak Lastri telah berhasil mewujudkan keinginan Eva
walaupun dengan sedikit bekerja keras. Wanita itu mengusap peluh yang membanjiri kening beserta tubuhnya. Kini dirinya menuntaskan untuk mengeluarkan ari-ari si bayi yang masih tertinggal di dalam perut wanita itu. Setelah semuanya beres, Tante Eva mengeluarkan sebuah amplop untuk upah Mak Lastri, lalu menyuruh kedua anak buahnya itu untuk membuang tubuh wanita itu di sembarang tempat, sekaligus untuk mengantarkan Mak Lastri pulang. Mereka berbagi tugas supaya membawa tubuh wanita itu menggunakan jeep, satunya lagi mengantarkan Mak Lastri menggunakan motor. Karena rumah Mak Lastri berada di area terpencil yang dekat dengan persawahan, jadi tidak mungkin kendaraan beroda 4 itu dapat melewati jalan rerumputan yang lebarnya hanya secengkal. Tante Eva menaruh ari-ari itu ke dalam kendi kecil yang terbuat dari tanah liat. Sedangkan pada bayi itu dirinya berniat untuk memotong bagian tubuh mungilnya yang kemudian dijadikannya sup. Sebenarnya bisa saja jika dirinya itu menyuguhkan bayi itu secara hidup-hidup kepada Agatha. Namun dirinya ini mengerti bahwa wujud Agatha sudah tidak mungkin kembali menjadi kuntilanak lagi, dikarenakan paku yang tertancap di kepalanya, kecuali memang ada seseorang yang sengaja mencabutnya. Jadi dirinya ini berinisiatif untuk membuat daging lunak dari bayi itu menjadi sup. Sedangkan untuk ari-ari itu, ia telah mempersiapkannya sebagai santapannya nanti malam untuk memulai ritual pesugihannya. Samar-samar di dalam rumah, telinga Clara menangkap suara seseorang yang tengah memotong sesuatu. Suara itu pernah didengarnya ketika ia berbelanja di pasar bersama mamanya dulu. Ya, itu nampak seperti suara seseorang yang sedang memotong daging. Tapi, mengapa suara itu terdengar dekat sekali dari arah kamarnya? Seperti ada seseorang yang tengah mencincang daging di belakang rumahnya. Masa iya ada penjual daging? Sedangkan hari kan sudah memasuki waktu maghrib. Dirinya mulai penasaran. Saat Clara melangkahkan kakinya keluar pintu kamarnya, suara cincangan itu sudah tidak didengarnya lagi. Kini gadis berkulit putih itu kembali mendengar seperti apa aktivitas seseorang yang memasak di dapurnya. Ketika hendak mengeceknya, bulunya ini menjadi meremang, mengingat bahwa mamanya itu belum kembali dari rumah sakit. Jadi siapakah yang berada di dapurnya itu? Terdengar suara seorang wanita yang sedang bersenandung kecil. Sambil memasak, hasrat penasarannya kini kian memuncak. Ia memberanikan dirinya untuk melangkah menuju dapur, memastikan apakah itu manusia ataukah makhluk lain. Clara mengintip dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka. Matanya mendapati seseorang yang tengah memasak sesuatu di sana. Aromanya sangat menggugah selera, membuat Clara sejenak menelan air liurnya. Entah mengapa, setelah mencium masakan itu, dirinya merasakan lapar yang teramat sangat. Buru-buru ia membuka pintu dapur itu untuk melihat apakah yang sebenarnya dimasak oleh perempuan itu. Ceklek, saat suara pintu terbuka, wanita yang memasak itu pun berpaling ke arahnya. Clara mendapati seseorang yang dikenalnya itu kini tengah berdiri di hadapannya. Mama? Stephen mulai curiga mengapa dari luar belum terdengar suara tangis seorang bayi. Di dalam ruangan sana juga serasa sunyi. Tidak ada suara seorang dokter ataupun suster yang sedang bercakap apa yang sedang terjadi sebenarnya. Kini dirinya sudah mulai dilanda penasaran. Ingin rasanya ia menyelinap untuk masuk ke dalam. Namun, yang lebih berhak ialah suami dari ibu yang akan melahirkan itu sendiri. Stephen pun memutuskan untuk tetap menunggu suami ibu tersebut di depan ruang kamar. Dari sudut rumah sakit, nampak seorang berpakaian kemeja kotak-kotak itu sedang berjalan ke arahnya. "Bagaimana, Dok? Apa anak saya sudah lahir?" Rupanya suami dari ibu itu sudah kembali dan menanyakan perihal istrinya. "Justru itu, Pak. Saya kok agak aneh ya." Stephen ini mondar-mandir ke sana kemari. Pikirannya menjadi tidak tenang. "Maksudnya apa, Dok?"
Bapak itu tidak mengerti dengan ucapan Stephen. Begini loh Pak, dari tadi saya ini sama sekali belum mendengar apapun ataupun diberitahukan oleh dokter dan suster yang menangani istri Bapak. Saya juga masih belum mendengar suara tangisan bayi dari sini, jelasnya sambil memegangi kepalanya. Begini aja, bagaimana kalau kita langsung masuk ke dalam saja untuk memastikan? Karena sejak awal tadi kok firasat saya itu kok kurang enak Pak, timbalnya lagi. Stephen merasakan ada hal yang ganjil setelah kemunculan satu suster yang tiba-tiba datang dengan membawa troli yang berisikan banyak suntikan juga obat-obatan. Baiklah, saya ikut dokter saja. Dari tadi saya juga cemaskan keadaan istri saya. Bapak itu dan juga Stephen kemudian memaksakan untuk masuk setelah dirasa ada sesuatu yang tidak beres di ruangan itu. Ceklek, dan benar saja dugaannya. Michelle juga kedua suster yang menangani kelahiran ibu itu, mereka didapati terkapar di lantai. Banyak alat suntikan yang tersebar di sudut-sudut kamar. Bapak itu mencari-cari istrinya yang tiba-tiba menghilang dari ranjang. Stephen pun dibuat terkejut oleh pemandangan tidak terduga itu. Di manakah kiranya istri dari bapak itu, dan mengapa dia menghilang secara tiba-tiba dari sana? Apakah semua ini ada keterkaitannya dengan suster aneh yang menyelonong masuk tadi? Otak Stephen mulai berasumsi aneh-aneh. Michelle, bangun. Suster Marisa, Suster Inggit, bangun. Stephen mencoba untuk menyadarkan mereka. Ketiganya kembali bangun dengan memegangi kepalanya masing-masing. Apa yang terjadi? Dan di mana wanita yang hendak melahirkan itu? Ucap Stephen agak bernada tinggi kepada mereka. Michelle, Inggit, begitupun Marisa, lalu kemudian memandang ke arah hospital bed yang kosong. Matanya terbelalak melihat pasiennya itu tidak ada di tempat. Dok, katakan, di mana istri saya, Dok? Bapak itu mengguncang tubuh Stephen. Dirinya jatuh tertunduk. Tangisannya menggugu memecah seluruh isi ruangan. Pak, tenanglah dulu, Pak. Tenang. Kita akan mencarinya bersama-sama nanti. Tapi tolong, dengarkanlah dulu penjelasan dari mereka. Stephen menghampirinya, mengusap punggung lelaki itu, dan berusaha untuk menenangkannya. Setelah dirasa keadaannya sudah sedikit tenang, Stephen berganti menghampiri Michelle. Dirinya lalu duduk di sampingnya. Michi, katakan kepadaku, apa yang terjadi sebenarnya di sini? Tanyanya pada teman seprofesinya itu. Aku Michelle mencoba mengingat sesuatu sebelum dirinya tergeletak tidak sadarkan diri. Aku ingat. Waktu itu ada seorang suster yang tiba-tiba masuk ke ruangan ini. Ia memakai masker. Jadi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas wajah asli di balik penutupnya itu. Jelasnya kepada Stephen. Sudah kuduga. Stephen menatap mata Michelle, kemudian beralih menatap bapak itu. Lantas apa yang harus kita lakukan, Dok? Timpal bapak itu padanya. Otaknya berpikir sejenak. Begini saja, saya antar bapak untuk pulang terlebih dahulu. Kan hari juga sudah semakin larut. Tidak mungkin kita mencarinya secara beramai-ramai seperti ini. Tidak bisa, Dok. Bagaimana mungkin istri saya hilang tapi saya disuruh untuk duduk santai di rumah? Cecarnya. Gimana kalau kita langsung melaporkan kasus ini ke polisi? Timbalnya lagi. Pak, kalau kita ke kantor polisi sekarang juga pun, itu sama saja percuma. Kasusnya tidak akan diproses sebelum istri bapak dinyatakan hilang dalam 24 jam. Jelasnya pada bapak itu. Saya mengerti apa yang bapak rasakan. Lebih baik bapak menerima usul dari kami saja. Ucapnya kembali. Michelle dan kedua suster itu pun ikut mengangguk. Baiklah, akhirnya pria itu menerima usulan dari Stephen untuk menunggu kabar tentang istrinya di rumah. Loh, di mana Zara? Banyaknya satu persatu masalah yang menerpa hidupnya itu. Stephen sampai melupakan sesuatu, bahwa dirinya tadi itu juga datang bersama Zara. Anak kecil yang dibawanya itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Ayo Pak, saya antar Bapak dulu ke mobil.
Setelah itu saya akan mencari adik saya dulu. Mungkin dia bermain-main di sekitar area rumah sakit ini, tutur Stephen. Mereka berdua lalu melangkah bersama menuju mobilnya. Sesudah mengantarkan bapak itu, Stephen kemudian melanjutkan pencariannya untuk mencari keberadaan Zahra. Sebenarnya hati Stephen agak sedikit gusar dengan berbagai macam masalah yang terjadi di hidupnya belakangan ini. Belum lagi Agatha yang tidak tahu entah kemana. Acara perayaan jadinya pun kacau juga. Namun, satu hal yang masih mengganggu pikirannya, yaitu mengenai Tante Eva. Bukankah terakhir kali di mana Agatha menghilang, Tante Eva juga ada di tempat tersebut? Jam berapa sekarang ya? Stephen melihat benda yang melingkar di pergelangan tangannya. Oh astaga, Clara. Stephen mengingat sesuatu, bahwa hari ini dirinya sudah berjanji pada Clara untuk datang menjenguknya ke rumahnya. Sekalian saja kan dia menanyakan perihal Tante Eva yang datang ke rumah sakitnya. Seorang gadis sedang berdiri mengamati pemandangan yang tersisa di area taman. Lilin putih sudah meleleh oleh hembusan angin. Begitupun taburan bunga pada halaman taman yang semakin layu. Kini hanya menyisakan balon berbentuk hati yang masih tertata rapi di sekitar pagar taman rumah sakit. Zahra tidak berdaya ketika melihat memori Agatha bersama Stephen yang kini hanya tinggal kenangan saja. Mata gadis cilik itu berkaca-kaca, mengamati sisa perayaan yang belum terlaksana akibat ulah manusia keji seperti mereka. Ingin rasanya ia meluapkan semua kekesalannya terhadap orang yang telah memisahkan dua insan itu. Namun apalah daya, batas kemampuannya hanya bisa untuk melihat dan mengungkap misteri kematian yang belum terpecahkan. Harusnya ini tidak terjadi kepada Agatha. Arwahnya juga sudah menuntut balas dengan membunuh dua orang preman yang telah menodainya. Ditambah lagi, kini jiwanya terperangkap oleh siasat busuk si dukun dan juga perempuan tua itu. Mereka telah menjadikannya sebagai budak hanya untuk menuruti nafsunya yang ingin kaya dengan cara praktis, tanpa harus bersusah payah bekerja. Apalagi jika mereka berhasil untuk melalui ritual pertamanya itu untuk mengorbankan seseorang perempuan hamil, beserta bayi dan juga ari-arinya. Maka lengkaplah sudah persekutuan mereka dengan Raja Iblis yang dipujanya itu melalui Agatha sebagai perantaranya. Zahra, panggil Stephen mendadak membuyarkan seluruh peristiwa menyakitkan yang masih membekas di ingatannya. Anak perempuan itu menoleh ke arah suara yang memanggilnya, seraya dirinya ini berlari kemudian memeluknya dengan erat. Tangisannya menggugu di pelukan Stephen. Stephen pun membiarkan anak itu tenggelam dalam dekapannya, meskipun dirinya sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya telah dirasakan oleh Zahra. Lebih tepatnya, mungkin tentang penglihatan batinnya yang menemukan peristiwa baru lagi. Niat hati untuk menanyakan keberadaan Agatha pada bocah itu lalu diurungkannya. Hati kecilnya tidak tega melihat anak seusianya yang seharusnya berteman dengan anak-anak lainnya. Kini ia harus menerima dengan lapang dada menjadi anak pilihan yang bisa melihat hal-hal yang tidak wajar. Ada keinginan dalam lubuk hati Stephen yang terdalam. Mungkin bisa disebut jika berhasil menuntaskannya, maka itu adalah janji dari perkataannya. Dirinya kini benar-benar berniat akan menggunakan sebagian uangnya untuk membantu menyekolahkan Zahra hingga pendidikannya selesai, dan semoga saja keinginan mulianya itu bisa segera terwujud. Lagi pula Zahra sendiri sudah dianggapnya sebagai adik. Dirinya dan juga Zahra juga sama-sama ditinggalkan oleh orang tua terkasihnya. Mereka sama-sama haus akan kasih sayang kedua orang tuanya. Zahra, hei, coba hadap ke sini. Stephen melepas pelukannya. Ia berjongkok tepat di depan Zahra. Sesekali tangannya ini mengelus lembut kepala anak itu. Om memang gak tahu apa yang Zahra rasakan, tapi Om tahu kok kalau anak imut ini hatinya sedang bersedih. Benar begitu kan?
kembali dirinya agak sedikit menggodanya dengan mencubit kecil hidungnya agar Zahra tidak berlarut-larut dalam kesedihannya. Semua orang pun akan tersentuh jika melihat sikap Stephen yang begitu sabar. Siapa sangka di balik tubuh kekarnya itu sebenarnya terdapat banyak masalah yang ia pikul sendiri. Dirinya berusaha tegar, berusaha tabah untuk menasihati dan menguatkan orang lain, bahkan memberi motivasi sebagai penyemangat hidup. Namun hati kecilnya mengatakan bahwa dia juga butuh dukungan, butuh penyemangat juga untuk melanjutkan kehidupannya. Dirinya pun sebenarnya juga sama-sama rapuh, namun Stephen ini sangat piawai menyembunyikan kesedihannya itu terhadap semua orang. Ia tidak mau jika ada seseorang yang memberinya semangat hanya karena rasa belas kasihan semata. Clara melihat mamanya yang tengah asik mengendus aroma sup yang baru saja dimasaknya. Memang dari baunya saja sudah menggiurkan, apalagi jika disantap selagi masih hangat begitu. Tante Eva memang terkenal pintar dalam bidang memasak apapun. Menu sup itu dulunya juga pernah dimasaknya, dan rasanya hotel berbintang. Namun ya kali ini Clara ini merasakan ada yang berbeda dengan masakan mamanya. Aroma khas dari sup buatannya itu sungguh-sungguh menggugah seleranya. Dirinya menjadi tidak sabar, ingin segera melahap habis makanan itu hingga tidak tersisa. Mungkin karena tubuhnya sudah kembali sehat yang menjadikan nafsu makan Clara itu mulai stabil. Wah, enak banget tuh kayaknya. Mau dong. Tiba-tiba Clara langsung mengambil mangkuk berisikan sup yang ada di tangan mamanya. Dirinya langsung mencari tempat di meja makannya dan meletakkan sup itu tepat di depannya. Saat mulutnya hendak meneguk kuah sup itu, tiba-tiba Tante Eva menampik sendok yang berada di tangan putrinya itu. "Mah, apa-apaan sih? Sup ini untuk Clara kan? Lalu kenapa Clara tidak boleh mencicipinya?" Clara setengah kaget melihat sikap mamanya. Dengan tidak sengaja dirinya itu berteriak lantang kepada orang yang telah melahirkannya itu. Enak aja kamu ngomong, yang ini bukan untuk kamu. Sebentar, mama ambilkan." Mamanya mengambil mangkuk yang berada di depan putrinya itu. Kemudian ia mengambil satu mangkuk lagi yang telah dia siapkan untuk Clara. Yang ini khusus untuk kamu." Mamanya meletakkan satu mangkuk yang baru saja diambilnya dan menaruhnya di meja makan. Clara mencoba mencium aroma sup itu. Kok baunya beda mas sama yang tadi? Sungguh penciuman gadis cantik itu memanglah sangat tajam. "Ah, itu perasaan kamu saja kali. Sudah, dimakan Ki." Tante Eva mengelus rambut putrinya. Kemudian, dirinya ini pergi dengan membawa sup yang satunya lagi. "Loh, Mah, yang itu mau dibawa kemana?" tanya Clara penasaran. Sebenarnya ingin dibawa kemanakah sup itu? "Sup ini ya untuk mama sendirilah. Kan mama sudah bilang sup ini sama saja dengan apa yang ada di depanmu itu," tegas Tante Eva yang agak bernada keras kepada Clara. "Tapi Ma, Clara mau sup yang mama pegang itu." Gadis itu masih merengek layaknya anak kecil. Sudah disediakan mamanya. "Kamu ini cerewet sekali ya. Terserahlah, mau kamu makan atau enggak, mama enggak peduli." Tante Eva langsung memanglingkan mukanya. Dirinya kemudian pergi meninggalkan Clara yang masih nampak keheranan melihat sikap dari mamanya sendiri. "Mama kenapa sih? Kok jadi aneh gitu?" Matanya masih menatap mamanya yang sudah berlalu meninggalkannya. Ia mengangkat bahu kemudian menyantap sup yang ada di depannya itu dengan terpaksa. Clara mengambil gawai yang ada di saku bajunya. "Sudah jam 8 malam loh ini. Mana sih Stephen? Katanya tadi mau kesini." Mulutnya mulai menggerutu lagi, menunggu kehadiran orang yang dicintainya itu tidak kunjung datang juga. Setelah dirinya ini berusaha untuk menenangkan Zahra, Stephen lalu mengantarkannya untuk pulang sebelum dirinya menepati janjinya itu pada Clara. "Ya udah yuk, Om antar pulang ya. Kasihan pasti nenek sedang mencemaskan keadaan Zahra sekarang ini. Iya kan?"
Stephen meraih tubuh mungilnya dan menggendongnya. Zara hanya menurut saja tanpa berucap sepatah kata pun. Tatapannya masih kosong. Tidak ada nyali untuk menceritakan kisah mengerikan itu kepada Stephen. Setelah selesai mengantarkan bocah itu pulang, Stephen ini kemudian bergegas melajukan mobilnya ke arah rumah Clara. Mungkin teman masa kecilnya itu sudah menunggu kedatangannya sejak sore tadi. Siapa sangka, ternyata ada beberapa kasus yang membelitnya. Jangankan untuk menengok, menanyakan kabar keadaannya pun dirinya tidak ada waktu sama sekali. Sorot lampu Stephen mengarah ke arah rumah besar bertingkat yang dulunya pernah menjadi tempat bermainnya bersama Clara. Bangunan kuno itu masih berdiri kokoh, sama seperti dulu, hanya ada sedikit perubahan pada lantai rumah yang diganti oleh bahan dari granit, juga cat dinding yang berubah warna menjadi jingga terang. Stephen ini memarkirkan mobilnya tepat di depan rumah itu. Cahaya lampu sennya menyilaukan pandangan seorang gadis yang baru saja keluar membukakan pintu untuknya. Clara menyambut hangat Stephen dengan senyumnya yang menawan. Dirinya kini telah berganti dress coklat tanpa lengan dengan panjang di atas lututnya. Pipinya merona karena polesan blush on yang disapu tipis di dua area pipinya. Lipstik berwarna nude selalu menjadi alat make up favoritnya belakangan ini. Apalagi kerean rambut yang terurai semakin menambah rasa percaya dirinya. Kok aku jadi deg-degan gini ya? Clara memegangi dadanya. Jantungnya mulai berdegup dengan tidak karuan seperti memainkan iramanya. Desiran darah di nadinya seakan membuat dirinya tidak bisa mengontrol sikapnya yang selalu ingin mendekap erat Stephen. Stephen hanya tersenyum, melihat gelagat Clara yang nampaknya salah tingkah karena kedatangannya. "Hai Ra, udah lama nunggu?" tanya Stephen berbahasa basi. Lumayan sih. Yaudah yuk masuk, ajak gadis itu." "Oh iya, mamamu kemana? Tumben rumah sepi, kayak kuburan aja nih," celetuknya sambil melihat-lihat setiap sisi sudut rumah Clara. "Mungkin lagi di kamar. Kamu duduk dulu Ki, aku mau bikinin minuman dulu ya di belakang. Ya sekaligus ngasih tahu mamaku kalau mantunya udah nungguin di depan." Clara mempersilahkan Stephen duduk di kursi ruang tamunya. Sesekali mulutnya ini mengajak bergurau teman masa kecilnya itu. "Apa sih? Gak jelas kamu itu." Stephen menyambut candaan temannya itu dengan garis senyum di bibirnya. Kepalanya menggeleng melihat tingkah lucu Clara. Gadis yang lebih muda 1 tahun darinya itu pun berlalu meninggalkannya dan melangkah pergi ke bilik dapur. Sambil menunggu Clara membuatkan minuman untuknya, iseng-iseng dirinya ini mengelilingi rumah besar milik temannya itu. Sesekali matanya menatap foto masa kecil Clara yang sudah usang yang kini masih tertempel rapi di beberapa dinding ruangan. Gadis pintar, makan sampai habis ya supnya. Pendengarannya tiba-tiba menangkap satu suara yang terdengar samar di salah satu ruangan yang tertutup. Nampak seperti kamar seseorang, namun dirinya tidak mengerti itu kamar siapa. Stephen ini mencoba menempelkan telinganya pada daun pintu ruangan itu, berniat menguping pembicaraan seseorang yang ada di dalamnya. "Antar aku pulang. Antar aku pulang." Dirinya kemudian menjauhkan telinganya dari daun pintu itu setelah mendengar teriakan seseorang perempuan dari balik ruangan tersebut. "Biar!" Tangannya tidak sengaja menyenggol vas bunga yang tadinya terletak tepat di sampingnya hingga terjatuh. "Siapa itu di luar?" "Clara?" Terdengar suara Tante Eva yang berteriak dari dalam. Mendengar kegaduhan yang dibuatnya, Clara pun buru-buru menghampirinya dengan segelas jus jeruk yang berada di tangannya. "Steph, kamu gak apa-apa kan? Ada yang luka gak?" Gadis itu meletakkan segelas jus jeruk yang dibawanya itu ke meja.
Dirinya malah mengkhawatirkan keadaan Stephen setelah dengan tidak sengaja telah memecahkan vas bunga miliknya. "Shh, pelankan bicara kamu. Aku nggak apa-apa." Stephen refleks menutup mulut Clara menggunakan tangannya. Ia memberitahukan kepada gadis itu supaya berbicara lebih pelan lagi. "Ada apa? Apa yang kau lakukan di sini?" Kedua alisnya terangkat ke atas. Matanya menatap heran seorang lelaki yang kini berada tepat di hadapannya itu. "Ini kamar siapa?" ucapnya lirih. Dirinya kini mulai penasaran. "Oh, ini kamar mama. Kenapa?" saut Clara. Kemudian ia bertanya lagi kepada Stephen. Ceklek. Belum selesai Stephen ini memberitahu Clara atas apa yang barusan didengarnya. Tiba-tiba Tante Eva ini keluar dengan memasang wajah layaknya orang yang sedang emosi. Matanya pun menjadi merah padam. Tatapannya tajam ke arah Stephen dan juga putrinya itu. "Oh, ada tamu rupanya. Ngomong-ngomong, ngapain kalian berdiri di kamar ini?" bentaknya kepada mereka berdua. Anu tante," Stephen gelagapan. Dirinya tidak bisa menjelaskan apapun hingga perkataannya setengah terpotong-potong. "Lain kali jangan gini ya. Gak baik lo ngintip kamar orang seperti ini." Stephen tahu jika perkataan yang keluar dari mulut Tante Eva itu memang sengaja untuk menyindirnya. Tapi Tante Eva sedang berbicara dengan siapa ya tadi? Sejenak mereka berdua ini terdiam mendengar bentakan dari wanita yang berada di depannya itu. Pintu kamar Tante Eva agak sedikit terbuka. Stephen mencari celah agar matanya bisa memastikan siapakah gerangan seseorang yang tengah disembunyikannya dalam biliknya. "Maaf tante, Stephen tidak bermaksud begitu kok." Dirinya lalu berpura-pura untuk memeluknya. Pandangannya tertuju lurus ke dalam kamar Tante Eva. Kamarnya terlihat gelap gulita. Apa yang dilihatnya kala itu tidak terlalu jelas. Namun Stephen ini menangkap seperti ada sesosok bayangan yang sedang duduk di ranjang tempat tidurnya. Wajahnya tertutup rambutnya yang panjang, sehingga Stephen ini tidak begitu memperhatikannya secara detail. Tante Eva mendorong tubuh Stephen dengan tiba-tiba. Dirinya mulai curiga dengan gelagatnya. "Loh, kok mama dorong Stephen sih?" omel Clara. Dirinya lalu membantu Stephen bangkit setelah tubuhnya terjatuh ke lantai akibat dorongan keras mamanya. "Mama gak suka ya dirangkul lama-lama begitu. Risih jadinya. Lagi pula kan mama juga belum bersih-bersih badan. Semuanya masih lengket." Nadanya sedikit ketus kepada mereka berdua. Maaf tante kalau Stephen salah. Tapi jujur, Stephen tidak bermaksud apa-apa kok." Seraya Stephen mengatupkan tangannya. Sudah. Mama mau mandi. Kamu temenin Stephen ngobrol dulu. Nanti mama nyusul." Sebelum berlalu pergi, dirinya ini mengunci terlebih dahulu ruangan itu, memastikan supaya Stephen tidak lagi bisa mengintipnya, bahwa ia memang sedang menyembunyikan sesosok kuntilanak di kamarnya. Setelah mama dari temannya itu melangkahkan kakinya ke belakang, Stephen membantu Clara untuk memungut satu vas bunga yang tidak sengaja dipecahkannya. Kemudian, mereka melanjutkan obrolannya di ruang tamu. Mata Stephen ini masih melirik satu ruangan yang baru saja dikunci oleh Tante Eva. Rahasia besar apa yang sebenarnya yang Tante Eva sembunyikan dari kami? Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan dari cerita ini, kalian bisa saksikan di channel ini terus ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena ya kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini, sehingga kalian tidak ketinggalan ya teman-teman. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun mungkin narasi yang mungkin kurang jelas dalam saya membacakan
video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, seperti biasa video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.